Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Aimatus Sholihah dengan NIM 2004011110057. Di sini saya akan menjelaskan beberapa bab yang terdapat dalam kitab Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah, yang mana kitab ini karya Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju wa amma al-hajju fahuwa khamisu arkanil islami wa huwa fardun ala kulli muslimin mukallafin hurrin. Wa kadzal umratu fil umri marratan bi syaratil istita'ati wa hiya ayyamlika ma yahtaju ilaihi fi safarihi ilal hajji dahaban wa iyaban wa nafaqata man talzamuhu nafaqatuhu ila ruju'ihi wa a'malul hajji thalathatu asya'a arkanun wa wajibatun wa sunanun. Bab tentang haji. Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Haji wajib hukumnya bagi setiap orang muslim yang mukallaf, yakni orang muslim yang dewasa dan berakal, dan bagi orang yang merdeka. Begitu pula dengan umroh, dilakukan sekali seumur hidup dengan syarat mampu. Mampu di sini dalam artian yakni seseorang ini memiliki bekal yang cukup untuk berangkat, untuk pulang, dan untuk orang yang ditinggalkannya. Adapun ibadah haji terdiri dari 3 hal. Yang pertama yakni arkanun, rukun. Yang kedua wawajibatun, dan kewajiban. Dan yang ketiga wasunanun, dan sunnah. Jadi haji ini ada 3 hal, yaitu rukun haji, wajib haji, dan sunnah haji. Arkanul haji. Fal arkanu khamsatun. Al-ihramu wa huwa niyatud dukhuli fil haji awil umrati. Wa yustahabbu an yakula ma'a dhalika nawaitul hajja awil umrata wa ahramtu billahi ta'ala wala yasihhul ihramu bil haji illa fi ashhurihi wa hiya syawalun wa dzulqa'dati wa ashru dzil hijjati wa akhiruha tulu'u fajri lailatin nahri. Wa baqil arkani al-wuqufu bi'arafata wa tawaful ifadati was sa'yu wal halqu awit taqsir. Adapun rukun-rukun haji yakni ada 5. Yang pertama ihram. Ihram yakni niat untuk melaksanakan haji
dan umroh. Dan disunnahkan dengan membaca nawaitul hajjah awil umrata wa ahramtu bihillahi ta'ala. Dan tidak sah ketika ihram untuk haji terkecuali pada bulan-bulan yang telah ditentukan, yakni seperti bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah. Dan batas akhir melakukan ihram yakni ketika malam terbitnya fajar pada bulan Kurban atau pada Lailatul Adha, Idul Adha. Kemudian adapun rukun-rukun yang lain yakni seperti wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, dan mencukur rambut. Arkanul umrati wa arkanul umrati hiya arkanul haji ila wukufa falaysa minha wa yajibu lit-tawafi satrul umrati wa taharatu minal hadatsaini wa minan najasati wa an yakuna sab'a tawafatin fil masjidi wal baitu an yasarihi wa huwa kharijun anhu wa yajibu an yakuna sa'yu sab'an wa ba'da tawafin wa an yabda'a bis safa'i wa yakhtiman bil marwati. Adapun rukun umroh yaitu sama seperti rukun haji, akan tetapi pada rukun umroh ini tidak ada wukuf di Arafah. Dan ketika melaksanakan tawaf diwajibkan untuk menutup aurat, suci dari 2 hadas, serta suci dari najis, dan dilakukan sebanyak 7 kali putaran di dalam masjid. Dan Makkah berada di samping kirinya dan ia berada di luarnya. Dan ketika sa'i diwajibkan dilaksanakan sebanyak 7 kali, yakni dilaksanakan sesudah orang tersebut melaksanakan tawaf, dimulai dari Bukit Sofa dan diakhiri di Bukit Marwah. Wajibatul haji. Wajibatul haji al-ihramu minal miqati wal mabitu layalit tashriqi bimina warramyu wa tawaful wada'i wa amma sunan fa kullu ma siwa arkani wal wajibati faman taraka ruknan lam yasihha hajjuhu wa la yahillu min ihramihi hatta ya'tiya bihi wala yajburuhu damun wala ghairuhu. Thalathatun minal arkani la tafutuhu ma dama hayyan wahia tawafu was-sa'yu wal halqu wa man taraka syai'an minal wajibati sahha hajjuhu wa lazimathu damun wa alaihi ismun illam ya'dam wa man taraka syai'an minas sunani
fala syai'a 'alaihi walakin tafutuhu fadilatu. Kewajiban haji atau wajib haji. Adapun wajib haji ialah ihram dari mikot, menginap pada malam tasyrik di Mina, melempar jumroh, dan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Dan adapun kesunahannya yaitu setiap amalan ibadah kecuali rukun dan wajib haji. Maka barang siapa yang meninggalkan rukun haji, maka ia tidak sah hajinya, dan tidaklah ia terlepas atau bebas dari ihramnya kecuali ia melakukannya. Dan ini tidak bisa digantikan oleh dam atau denda. Dan 3 dari rukun tersebut yang tidak akan pernah terlewatkan ketika masih hidup, yaitu tawaf, sa'i, dan mencukur. Barang siapa yang meninggalkan dari kewajibannya akan tetap sah, namun diharuskan untuk membayar dam atau membayar denda, dan dosa baginya apabila sengaja meninggalkan tanpa adanya sebab atau halangan. Dan barang siapa yang meninggalkannya dari kesunahannya tidak apa-apa atau diperbolehkan, akan tetapi ia akan kehilangan keutamaannya atau tidak mendapatkan keutamaannya. Muharramatul ihrami wa yahrumu satru ra'sir rajuli wa wajhul mar'ati muhrimaini aw ba'dihima wa izalatud dhufri wasya'ri wa dahnu sya'ri ra'si wal lihyati wa tatayyubu jami'il badani wa yahrumu aqdun nikahi wal jima'u wa muqaddimatuhu wa itlafu kulli hayawanin bariyin wahsyiyin ma'kulin wal mar'atu kam rajuli fil muharramati. Adapun keharaman yang dilakukan atau haram dilakukan ketika menjalankan ihram, yakni haram bagi laki-laki menutup kepalanya dan diharamkan bagi orang perempuan menutup wajahnya, baik menutup keseluruhan atau sebagiannya. Kemudian larangan memotong kuku dan memotong rambut. Larangan memakai minyak pada rambut kepala dan pada jenggot. Dan larangan memakai wewangian ke seluruh badan. Dan dilarang ketika ihram, yakni melaksanakan akad nikah, melakukan jima dan permulaannya, merusak atau membunuh binatang yang buas yang dapat dimakan. Dan larangan bagi orang perempuan ini sama seperti halnya larangan bagi orang laki-laki, dan hukumnya pun sama. Bab yang selanjutnya yakni bab hifdzul qalbi minal ma'asyi, yakni bab yang menjelaskan tentang menjaga hati
dari kemaksiatan. Wa hifdzul qalbi minal ma'asi wajibun ala kulli muslimin. Wa kada hifdzul a'dha'is sab'ati fardu 'ainin ala kulli muslimin. Famina ma'asil qalbi asyakku fillahi ta'ala wal amnu min makrillahi ta'ala wal qunutu min rahmatillahi ta'ala wat takabburu ala ibadillahi ta'ala wal riya'u wal ujbu bi ta'atillahi ta'ala wal hasadu wal hiqdu ala abidillahi. Wa ma'nal hasadi karahatun ni'mati alal muslimi wastithqaluha. Adapun menjaga hati dari perbuatan maksiat atau dari kemaksiatan ialah wajib hukumnya bagi setiap orang muslim. Begitu pula menjaga anggota badannya yang ada 7. Itu hukumnya fardu ain bagi setiap orang muslim. Contoh dari maksiat hati yakni diantaranya ragu terhadap Allah, kemudian merasa aman dari ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian berputus asa dari rahmatnya atau dari kasih sayangnya, sombong kepada sesama atau menyombongkan diri, riya, dan ujub yakni melihatkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hasad, iri hati kepada para hambanya. Dan yang dimaksud dengan hasad ialah tidak senang atau menggunjing, membicarakan kejelekan orang lain karena merasa iri atas nikmat yang diberikan Allah kepada orang tersebut. Wa minha al-israru ala ma'siyatillahi wal bukhlu bima aujaballahu ta'ala wa su'ud dhanni billahi wa bi khalqillahi wa tasghiru lima a'dhamallahu min ta'atin aw ma'siyatin au Qur'anin au muslimin au jannatin au narin wa kullu dzalika minal ma'asi wal khaba'ithil muhlikati bal ba'du dzalika mimma yadkhulu fil kufri wal 'iyadu billahi ta'ala min dalika. Dan diantaranya juga ialah seperti terus-menerus melakukan maksiat atau bermaksiat kepada Allah, pelit atau kikir dengan apa yang diwajibkan baginya, seperti perintah Allah kepadanya, berburuk sangka kepada Allah dan kepada para makhluknya, dan merendahkan apa yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah dari ketaatan, kemaksiatan, Al-Quran, orang muslim, surga, dan neraka. Dan semua dari itu adalah perbuatan maksiat dan perbuatan keji yang bisa membinasakan atau bisa menjerumuskan
ke dalam kekufuran. Bab selanjutnya yakni min ta'atil qalbi, ketaatan hati. Wa min ta'atil qalbi al-imanu billahi wal yaqinu wal ikhlasu wat tawadu'u wan nasihatu lil muslimina was-sakha'u wa husnul dhanni wa ta'dhimu sya'airillahi wasyukru ala ni'amillahi kal islami wa ta'ati wa sairin ni'ami was-sabru ala al-bala'i mithlu al-amradi wal mihani wa mautil ahibbati wa faqdil mali wa tasallutin nasi wa sabru anil ma'asi wa thiqatu birrizqi minallahi wa bu'dud dunya wa adawatun nafsi wasyaitani wa mahabbatullahi wa rasulihi wa sahabatihi wa ahli baitihi wattabi'ina wassalihina warridha 'anillahi wa tawakkulu 'alaihi wa ghairu dhalika minal wajibati al-qalbiyati munjibati. Dan dari ketaatan hati diantaranya adalah beriman kepada Allah, yakin, ikhlas, rendah hati, menasehati sesama orang muslim, dermawan, berbaik sangka, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, berterima kasih atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya seperti Islam, ketaatan, dan semua nikmat, sabar atas segala bala atau cobaan seperti sakit, ujian, ditinggalkan oleh orang yang disayang, hilangnya harta, penguasaan manusia, dan sabar atas menjalankan ketaatan kepadanya, yakni seperti menjalankan perintahnya, serta sabar di dalam menjauhi segala larangannya atau menjauhi kemaksiatan, dan berpegang teguh dengan rizki Allah, bahwasannya kita harus yakin bahwa semua itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjauhi dunia, kemudian memerangi hawa nafsu dan memerangi setan, dan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, kepada para pengikutnya, dan kepada orang-orang soleh, serta ridho atau rela apa yang diberikan kepadanya dan pasrah kepadanya, dan hal-hal lainnya yang termasuk dari keharusan hati yang menyelamatkan. Bab selanjutnya yakni ma'asyil jawarihi, yakni maksiat anggota badan. Wa amma ma'asyil jawarihi ma'asyil batni, fa ma'asyil batni mithlu akli riba wa syurbi kulli muskirin wa akli mal yatimi wa kulli ma harramallahu alaihi minal ma'kulati wal masyrubati wa qad la'anallahu wa rasuluhu akilar riba wa kulla man a'ana ala aklihi
wa la'ana syaribal khamri wa kulla man a'ana ala syurbiha hatta ba'i'a laha. Dan adapun maksiat kepada anggota badan atau tubuh, yakni yang pertama maksiat perut. Adapun maksiat perut seperti memakan harta riba atau barang riba, meminum setiap perkara yang memabukkan atau setiap perkara yang menjadikan tidak sadar atau hilang akal, memakan harta anak yatim, dan setiap perkara yang Allah mengharamkannya dari beberapa makanan atau segala minuman. Dan sungguh Allah dan Rasul-Nya melaknat orang yang makan riba dan setiap orang yang membantunya, dan melaknat peminum khamr dan orang yang membantunya, serta orang yang menjualnya. Ma'asyil lisani wa ma'asyil lisani kathiratun aydan mithlul ghibati wa hiya dikruka akhakal muslima bima yakrahu wa in kunta shadiqan wan namimah wal kadhibi wastasmi wassabbi wal la'ni wa ghairiha. Ma'asyil aini wa ma'asyil aini mithlun nadhari ilan nisa'i ajnabiyati wa nadharul awrati wan nadhari bil istihqari ilal muslimi wan nadhari fi baitil muslimi bi ghairi idnihi. Yang kedua yakni maksiat lisan. Adapun maksiat lisan banyak diantaranya, yakni seperti ghibah. Ghibah yaitu menyebutkan, menggunjing, membicarakan kejelekan orang yang tidak disukai meskipun itu benar adanya. Yang ketiga yakni maksiat mata. Adapun maksiat mata yaitu seperti melihat kepada perempuan ajnabiyah atau perempuan yang bukan mahramnya, melihat aurat, melihat dengan merendahkan atau tatapan tidak suka kepada orang muslim, dan melihat rumah orang tanpa izin orang yang memilikinya. Ma'asyil uduni wa ma'asyil uduni kal istima'i ilal ghibati wa ghairi dhalika minal muharramati. Ma'asyil yadi wa ma'asyil yadi kattatfifi fil kaili wal wazni wal khiyanati wassariqati wasairil mu'alamatil muharramati kal qatli wal darbi bi ghairi haqqin. Yang keempat yakni maksiat telinga. Adapun maksiat telinga yaitu seperti mendengarkan ghibah dan lain sebagainya dari perbuatan yang diharamkan untuk didengarkan. Yang kelima yakni maksiat tangan. Adapun maksiat tangan ialah seperti mengurangi pada takaran atau timbangan. Contohnya seperti ketika ada seseorang yang berjualan, ketika ada seorang pembeli dan pembeli itu tidak melihat ketika si penjual ini menakar yang orang tersebut beli. Akhirnya si penjual ini berinisiatif untuk mengurangi
mengurangi takaran karena si penjual ini tidak mau rugi. Nah, itu termasuk maksiat tangan. Kemudian berkhianat. Contohnya ketika orang sudah berjanji, kemudian ia mengingkarinya. Dan mencuri. Dan semua muamalah atau pekerjaan yang diharamkan dilakukan, seperti membunuh dan memukul tanpa sebab atau tanpa adanya hak dan wewenang. Ma'asyir rijli wa ma'asyir rijli al-mashyu fi si'ayatin bimuslimin aw qatlihi aw ma yadurruhu bighairi haqqin wa ghairi dhalika min kulli ma harumal mashyu ilaihi. Ma'asil farji wa ma'asil farji kazina wal liwati wal istimna'i bil yadi wa ghairiha min ma'asil farji. Yang keenam yakni maksiat kaki. Adapun maksiat kaki yaitu seperti seseorang yang berjalan dengan tujuan untuk mencelakai orang lain atau ingin membunuhnya. Perbuatan yang membahayakannya tanpa adanya sebab atau wewenang, dan selain itu yang haram berjalan menujunya. Yang ketujuh, maksiat kelamin. Adapun maksiat kelamin yaitu seperti berzina, liwat, istimna, dan lain sebagainya yang diharamkan dari maksiat farji. Ma'asyil badani wal ma'syiyatu bikullil badani kal uquqi lil walidaini wal firari minaz zahfi wa huwa minal kabairi wa ghairi ma dzukira minal muharramati mithlu qati'atir rahimi wa dzulmin nasi. Adapun yang kedelapan yakni maksiat badan. Maksiat badan yaitu seperti durhaka kepada kedua orang tua, lari dari peperangan, yaitu termasuk dari dosa besar dan selain yang disebutkan dari perbuatan yang haram, seperti memutus hubungan silaturahmi atau hubungan persaudaraan, dan menganiaya manusia atau mendoliminya. Wallahul muwafiqi wal mu'inu lima yahiju wa yardha wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allah, zat yang maha memberi taufik dan memberi pertolongan kepada orang yang dicintai dan diridhoinya. Dan yang terakhir yakni Qunutus Syafi'iyah, kunut Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini bi rahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, fa innahu la yadillu man walait wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alaita, falakal hamdu ala ma qadait, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Yang artinya,
Wahai Tuhanku, berilah aku petunjuk sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Berilah aku kesehatan seperti orang yang telah Engkau beri kesehatan. Berilah aku berkah pada segala apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Dan peliharalah aku dari kejahatan yang Engkau pastikan. Sesungguhnya tidak akan hina orang yang telah Engkau beri keutamaan, serta tidak akan mulia orang yang Engkau musuhi. Maha berkah lagi maha luhur Engkau, wahai Tuhan kami. Maka segala puji adalah bagimu atas segala yang telah Engkau pastikan. Aku memohon ampun dan kembali bertaubat kepadamu. Dan semoga Allah memberi rahmat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, para pengikutnya, dan keluarganya. Kunut merupakan salah satu permasalahan umat yang selalu menjadi perdebatan hangat dari generasi ke generasi. Adanya perdebatan ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang bab kunut. Hal ini kemudian menyebabkan terbentuknya stigma-stigma di masyarakat, yang akhirnya menyebabkan masyarakat terkotak-kotak atau berkelompok-berkelompok antara yang pro dan yang kontra terhadap permasalahan kunut. Dalam permasalahan ini, Imam Syafi'i memilih riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan doa kunut setelah ruku atau saat iktidal sebelum sujud. Selain itu, kunut juga hanya dilakukan pada sholat subuh saja dalam setiap keadaan dan tidak bisa dilakukan pada sholat wajib selain dari sholat subuh. Akan tetapi di sini Imam Syafi'i mengecualikan, yaitu doa kunut dapat dilakukan ketika sholat wajib kapan saja, asalkan sedang tertimpa musibah. Madhab Syafi'i atau Imam Syafi'i berbeda dengan ulama yang lain. Menurut Imam Syafi'i, kunut termasuk dalam sunnah ab'ad, yakni suatu hukum sunnah yang tidak membatalkan sholat, tetapi dianjurkan menggantinya dengan sujud sahwi. Dalam masalah ini, Imam Syafi'i menggunakan dalil yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yakni an Muhammad bin Sirin qala sa'ala Anas bin Malikin kuntu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi subhi qala na'am faqila lahu aw kuntu qabla ruku' qala ba'da ruku'u yasiran. Rawahul Bukhari wal Muslim. Yang artinya dari Ibnu Sirin radhiyallahu anhu bahwa Anas bin Malik ditanya, apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca doa kunut
pada sholat subuh? Dijawab, iya. Apakah sebelum ruku? Dijawab, setelah ruku sejenak. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian Imam Syafi'i juga mengikuti dalil yang merupakan dari hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min ruku'i min sholati subhi fi raq'ati tsaniyati rafa'a yadayhi fayada'u bihadat du'a Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait ila akhirih, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengangkat kepala dari ruku ketika sholat subuh pada rakaat kedua, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya lalu berdoa, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait, dan seterusnya. Dan juga Imam Syafi'i mengikuti dalil Anas bin Malik, yakni yang berbunyi, An Anas bin Malikin mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnatu fil fajri hatta faraqat dunya, yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan kunut ketika sholat subuh sampai beliau meninggal dunia. Hadis riwayat Ahmad, Abdur Razak, Daruqutni, dan Ishaq ibnu Ruwaihah. Doa kunut dalam madhab Syafi'i tergolong sebagai sunnah ab'ad, yaitu suatu kesunahan yang jika tidak dilaksanakan maka tidak sampai membatalkan sholat, namun dianjurkan menggantinya dengan sujud sahwi. Hal ini seperti yang telah dijelaskan pada sebelumnya. Para ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa sebab-sebab sujud sahwi teringkas dalam 6 perkara. Yang pertama, ketika imam atau orang yang sholat sendirian meninggalkan sunnah muakkad yang biasa diungkapkan dengan sunnah ab'ad. Tasyahud awal dan kunut merupakan sebagian dari beberapa sunnah-sunnah ini. Bahkan meskipun kunut tidak dilakukan secara sengaja, tetap tidak sampai membatalkan sholat dan tetap disunnahkan untuk menggantinya dengan sujud syahwi. Yang dimaksud dengan sujud syahwi ialah sujud yang dilaksanakan guna memperbaiki atau menambah kekurangan yang ia tinggalkan, meskipun dengan sengaja kekurangan tersebut dilakukan, semisal lupa tasyahud awal atau kunut dengan sengaja. Sekian dari saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pelafalan atau pembacaan dan berbelit-belit apabila menerangkan sehingga sulit untuk dipahami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.